Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kenalkan, saya Revi Valvardia atau dikenal dengan Miss Revi. Nah, insya Allah hari ini saya mau bagi mengenai sesuatu yang berbeda. Jadi alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya dapat kesempatan untuk ikutin webinar yang langsung diadakan oleh Cambridge University Press. Dan pastinya kalau misalnya kalian memang pengajar bahasa Inggris, kalian pasti sangat familiar sama Cambridge University karena mungkin bisa jadi beberapa buku pegangan atau buku referensi kita itu pakai cetakannya Cambridge. Jadi karena memang untuk ikutin webinar ini mereka limit pesertanya 5.000 peserta seluruh dunia. Jadi kalian bisa kebayang kita harus cepet-cepetan, apalagi kalau misalnya udah daftar terus kita telat masuknya, itu langsung kelasnya full, kita udah nggak bisa untuk ikutan seminarnya lagi gitu. Nah, just in case kalian nggak tahu tentang webinar ini atau kalian tahu tapi mungkin nggak sempat ikutan, kalian bisa stay tune terus karena saya bakalan berbagi informasi apa yang saya dapatkan dari webinar tersebut. Jadi kemarin itu webinarnya ini punya topik activities to engage and motivate young learners yang disampaikan oleh Nicholas Mayfield. Beliau adalah seorang pengajar bahasa Inggris juga yang udah mengajar di Asia dan juga Australia. Jadi karena memang program webinar ini itu diadakan untuk ILT Asia, jadi banyak pesertanya itu dari Asia, dominannya itu dari Indonesia dan juga India gitu. Nah, jadi di kali ini saya bakalan bahas ada 3 poin besar yang beliau bahas. Yang pertama adalah apa sih challenge atau tantangan terbesar buat pengajar dalam mengajar siswa tingkat remaja gitu, siswa remaja gitu. Nah, biasanya ini mungkin refernya ke level SMP ataupun SMA. Kemudian yang kedua adalah motivasi apa sih yang mendasari mereka untuk bisa aktif berada di kelas. Dan yang ketiga, kegiatan apa aja yang bisa kita lakukan untuk menarik minat mereka dalam belajar. Jadi akan ada 3 poin besar yang bakalan kita bahas. Nah, langsung aja untuk poin yang pertamanya. Apa sih tantangan yang bakalan dihadapin pada saat kita mengajar siswa di tingkat siswa yang remaja gitu. Yang pertama yaitu mengenai lack of motivations atau kurangnya motivasi gitu. Dan selanjutnya juga terkadang ada beberapa yang memang kurangnya kayak respect terhadap guru atau terhadap teman sesama gitu ya. Nah, ini yang terkadang membuat menjadi tantangan sendiri untuk bisa mengajar anak-anak usia remaja. Kemudian juga ada yang ada yang siswa memang kurang minat untuk belajar, mungkin mereka punya permasalahan pribadi atau mungkin memang apa yang lagi dibahas ini sesuatu yang mereka nggak sukain gitu. Nah, kemudian juga ada permasalahan yang muncul disebabkan karena mereka merasa bahwa sulit untuk memahami grammar. Kalau misalnya dulu konsep saya mengenai bahasa Inggris itu baru dikatakan kita bisa untuk menggunakan bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris pada saat kita tahu grammarnya. Padahal grammar itu cuman salah satu bagian dari skill yang harus kita pelajari gitu. Jadi mungkin banyak siswa yang masih berpikiran sama, jadinya pada saat mereka nggak paham akan grammarnya, nggak paham akan aturan penggunaan kalimatnya, mereka merasa bahwa mereka itu nggak mampu untuk dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian hal yang lain yang juga merupakan tantangan dalam mengajar di anak-anak usia remaja yaitu perilaku yang mungkin kurang bisa kooperatif gitu ya, kurang bisa bekerja sama di dalam kelas. Dan yang terakhir
mungkin masih ada beberapa dari siswa yang lebih nyaman untuk menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah dibandingkan sama bahasa asing gitu. Nah, itulah beberapa challenge atau tantangan pada saat kita mengajar anak-anak usia remaja. Sebenarnya sih mungkin hal-hal yang tadi udah kita sebutkan itu mungkin juga terdapat di level siswa yang lain, misalnya di usia misalnya seperti saya tuh ngajar di mahasiswa gitu, mungkin juga akan ada permasalahan yang sama pada saat kita mengajar di tingkat sekolah dasar. Nah, saya rasa bahwa di setiap level pendidikan pasti akan ada tantangan sendiri yang bakalan dihadapin oleh gurunya. Jadi itu adalah beberapa, pada saat kita tahu apa yang menjadi permasalahan dari para siswa, mungkin kita bisa bisa menyiapkan solusi untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik. Jadi itu dia poin pertama yang udah kita bahas mengenai tantangan yang kita temukan pada saat kita mengajar siswa usia remaja. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya, beliau juga membahas mengenai apa sih motivasi yang mempengaruhi siswa dalam belajar. Ada istilah yang sangat menarik yang beliau ungkapkan dan saya belum pernah dengar, yang disebut dengan motivational melting pot. Kalau misalnya kita sebut melting pot, berarti aspek-aspek ini akan berpengaruh satu sama lainnya gitu ya. Yang kalau misalnya dulu tuh saya cuman taunya intrinsik sama ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dan juga motivasi yang berasal dari luar gitu ya. Cuman sekarang udah ada istilahnya motivational melting pot. Nah, ada 3 aspek motivasi yang saling berkaitan. Yang pertama adalah individual motivation, yang kedua adalah curriculum motivation, dan yang ketiga adalah real time motivation. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau kita ngomongin individual motivations, ini berarti motivasi yang memang berasal dari diri mereka sendiri. Nah, apa sih yang mempengaruhi motivasi ini? Yang pertama adalah integrative needs, kebutuhan siswa terhadap materinya sendiri. Apakah materi yang kita ajarkan ini bakalan mereka gunakan atau enggak gitu. Misalnya gini, pada saat kita ajarin konsep interview, mungkin kalau di tingkat SMA, daripada kita ngajarin mereka bagaimana interview kerja, kita mungkin bakalan ajarin mereka bagaimana interview masuk kuliah gitu. Karena interview masuk kuliah ini bakalan mereka lebih make sense buat mereka dibandingkan untuk kerja. Karena kebiasaan di Indonesianya sendiri, biasanya orang bakalan kerja itu kalau udah mereka menyelesaikan bangku kuliah. Nah, ini yang disebutkan bahwa kalau seandainya konsep atau materi yang kita ajarkan itu memang mereka bakalan pakai atau memang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari, itu bakalan lebih menarik untuk mereka ikutin gitu ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya instrumental needs. Nah, ini dipengaruhi apakah materi ini bakalan dites, diujiankan atau enggak, atau dievaluasi. Nah, kalau kita ngomongin evaluasi, tes, ujian, ini bakal berbagai macam bentuknya, apa yang model tes langsung, tes tulis, tes oral, pokoknya itu berbagai macam. Jadi kalau kebiasaan pada saat apa yang diberikan, materi yang diberikan ini bakalan dievaluasi, itu keinginan untuk berpartisipasi itu lebih besar gitu ya. Nah, kemudian juga motivasi dari individunya sendiri ini juga dipengaruhi sama confidence-nya mereka atau anxiety-nya mereka. Apakah mereka merasa percaya diri ataukah mereka khawatir gitu. Kalau dulu itu, kalau saya mah khawatir salah gitu, karena takut diketawain, takut apalah gitu. Punya pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan gitu. Nah, kemudian juga motivasi individu ini juga dipengaruhi sama bagaimana sikap dari siswa sendiri terhadap terhadap bahasa Inggris atau terhadap orang yang berbicara bahasa Inggris gitu. Biasanya kalau mereka memang tertarik,
itu bakalan ada motivasi tersendiri. Misalnya mereka senang gitu lihat bule untuk ngelihat bule dengan bahasa Inggrisnya. Mungkin kalau kita ngajarin materi untuk berinteraksi sama orang, itu bakalan lebih menarik buat mereka gitu. Nah, yang terakhir, kalau individual motivations itu juga dipengaruhi sama motivational self, yaitu motivasi yang memang berasal dari diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh hal yang lain. Misalnya kalau misalnya saya dulu itu saya udah punya keinginan untuk kuliah ke luar negeri, itu bukan dari tingkat kuliah, tapi dari SMP gitu. Jadi dari SMP saya memang udah suka sama bahasa Inggris. Jadi di situ saya ingat kalau saya jawab semua pertanyaan exercise yang ada di buku, bahkan sebelum gurunya minta untuk kerjain gitu, saking rajinnya gitu. Jadi ini yang disebut sama motivational self gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam melting pot yang tadi itu ada yang namanya curriculum motivations. Kalau ngomongin kurikulum itu pasti berhubungan sama sekolah atau institusi pendidikannya sendiri. Nah, jadi kalau curriculum motivations ini adalah berhubungan sama misalnya mengenai learning material sama resources-nya sendiri. Apakah textbook yang kita kasih ini menarik kontennya? Apakah variatif isinya? Misalnya cara pembawaannya, materi yang dikasih apakah bagus atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya menarik, itu biasanya siswa lebih senang untuk bisa terlibat di dalam kelas. Kemudian juga curriculum motivations ini berhubungan sama metodologi yang kita pakai. Bagaimana cara kita menyampaikannya ke siswa. Kemudian juga berhubungan sama assessment. Lagi-lagi assessment itu merupakan evaluasi. Jadi bagaimana bentuk evaluasi yang bakalan kita kasih, itu juga bakalan berpengaruh. Dan jadi kalau kita udah ngomongin hal tersebut, ini pasti berpengaruh juga sama teachernya sendiri, sama gurunya sendiri. Dan yang terakhir, curriculum motivations ini juga sangat berpengaruh sama learning environment. Mungkin ini keadaan fisik dari sekolahnya. Apakah mempunyai fasilitas yang lengkap, apakah mempunyai speaker yang bagus, misalnya hal-hal yang basic seperti ini. Atau bahkan ruangannya itu yang memadai, atau ruangannya yang sesuai dengan jumlah siswanya. Karena pernah kejadian di kelas saya, mereka senang sama belajarnya, mereka senang sama materinya, cuman yang membuat mereka kurang nyaman yaitu ruangan kelas yang terlalu sempit buat mereka yang rame gitu. Jadi kadang-kadang ini juga bisa mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Oke, nah ada satu lagi ingredient atau bahan di dalam motivational melting pot ini yang dikenal sama real time motivation. Nah, ini istilah yang baru banget saya tahu dan alhamdulillah gitu ya. Real time motivations, kalau kita ngomongin real time berarti motivasi yang terbentuk atau terjadi on the spot. Nah, motivasi ini terjadi pada saat hari kita mengajarkan materinya itu. Bagaimana sih cara kita menyampaikan materinya sendiri. Kemudian dia juga berhubungan bagaimana kita memberikan tugas pada hari itu ke siswa. Kemudian juga dia berhubungan sama bagaimana sikap dari gurunya sendiri terhadap siswa, terhadap penyampaian materinya. Dan yang terakhir tentunya bagaimana cara siswa menyampaikan materinya sendiri atau yang dikenal sama teaching skills-nya. Jadi itulah beberapa aspek yang mempengaruhi real time motivation. Nah, berarti ketiga hal ini, individual motivations, curriculum motivation, and real time motivations, mereka bertiga ini yang saling berhubungan satu sama lain yang membuat siswa itu apakah senang berada di kelas atau tidak. Jadi disinilah beliau menyebutkan bahwa terkadang permasalahan siswa tidak mau terlibat di dalam kelas itu nggak hanya masalah bahasanya aja, tapi ada hal-hal lain yang juga menentukan yang mempengaruhi keinginan tersebut. Kalau beliau bilang sih it goes beyond that, it goes beyond the language. Nah, jadi itu dia mengenai motivational melting pot.
Ini udah bagian yang terakhir dari sesi webinar tersebut, yaitu mengenai kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memotivasi siswa agar bisa terlibat di dalam kelas. Nah, yang pertama itu bisa yang disebut dengan unfinished sentences, yaitu kita memberikan satu kalimat pembuka dan minta siswa untuk melanjutkan kalimat tersebut. Nah, misalnya kita bisa mulai dengan I learn best when bla bla bla. Jadi apa sih yang dia belajar paling bagus itu, dia paling suka belajar ketika gimana. Kemudian kalian juga bisa bilang I can understand about bla bla bla. Nah, kalau saya dulu sering pakai yang unfinished sentence ini pada saat hari pertama perkenalan di kelas, karena saya mau lihat apa ekspektasi siswa terhadap kelasnya. Biasanya bakalan kalimat pembukanya, from this class I want to learn about bla bla bla. Jadi saya tahu bagaimana persepsi awal mereka mengenai kelas sendiri gitu ya. Jadi kalian bisa pakai yang unfinished sentences. Nah, kemudian juga ada kegiatan kedua yang bisa kita lakukan, yaitu 1 minute mobile introductions. Ini kalau seandainya kelas kalian itu nggak masalah menggunakan cellphone, kalian bisa pakai kegiatan ini. Kalian bisa aplikasikan kegiatan ini. Ini kasusnya sama kayak di kelas saya. Jadi kebetulan untuk akses ke bukunya sendiri itu semuanya secara online, makanya siswa diberikan kebebasan untuk bisa akses internet. Nah, mungkin kalau kalian punya kasus yang sama, kita bisa buat yang namanya 1 minute mobile introductions, di mana mereka mempersiapkan perkenalan dulu mengenai diri mereka sendiri, kemudian minta untuk latihan dulu, kemudian kalau mereka memang udah ngerasa confident, mereka rekam, dan nanti baru kita dengerin bareng-bareng di kelas gitu. Jadi itu yang disebut dengan 1 minute mobile introductions. Kemudian kegiatan yang bisa kalian lakukan yang lainnya yaitu picture flash. Kalau kita ngomongin flash kan sebentar doang ya. Jadi picture flash itu konsepnya kalian punya dua gambar yang hampir bersamaan. Kemudian kalian nampakkan gambar pertama. Setelah kalian nampakkan gambar pertama, langsung kalian ganti setelah beberapa detik penampakan gambar yang kedua. Kemudian minta untuk siswa melihat apa sih perbedaan antara kedua gambar tersebut gitu, dan mintakan mereka untuk memberikan pendapat mereka. Nah, itu yang disebut sama picture flash. Kemudian juga ada yang namanya 1 minute descriptions. Ini kalian bisa mainkan dengan cara cari items yang mereka punyai, kemudian minta mereka untuk menjelaskan mengenai items tersebut. Nah, ini kalau seandainya kita lagi belajar mengenai konsep warna, konsep bentuk, nah ini bakalan bagus ini yang mengenai 1 minute descriptions. Atau 1 minute descriptions ini juga bisa minta siswa untuk pilih satu foto yang ada di galerinya mereka dan minta untuk menjelaskan foto tersebut gitu ya. Kemudian ada yang namanya my treasured possessions, yaitu harta berhargaku, hartaku yang berharga. Jadi bisa juga konsepnya juga sama kayak 1 minute discussions. Kalian bisa minta siswa untuk menceritakan mengenai satu benda, dan mungkin biar lebih variatif dan lebih mempunyai konsep yang lebih bagus untuk my treasure possessions, karena memang ini mengenai satu benda. Jadi kalian bisa siapkan beberapa kali pertanyaan, misalnya apakah itu, bagaimana bentuknya, di mana kamu membelinya, di mana kamu mendapatkannya. Dibuat kayak follow up questions buat benda tersebut, supaya ini membantu siswa menyampaikannya secara lebih komprehensif gitu ya, daripada cuman this is my phone, I like it because apa gitu ya. Jadi lebih bagus seperti itu.
Kemudian juga pastikan kalau misalnya di dalam kegiatan yang kita lakukan, kita masukkan immersive task, di mana kegiatan-kegiatan ini siswa bakalan misalnya melakukan narasi, atau bakalan berdiskusi, bakalan berbagi informasi, bakalan membuat sesuatu, atau bakalan merespon terhadap suatu kasus gitu. Misalnya kalau misalnya saya dulu, ini salah satu contohnya pada saat saya buat yang kelas mengenai giving direction. Kalian bisa langsung lihat videonya, itu ada video mengenai giving directions, di mana saya minta siswa sebelum mereka menjelaskannya ke teman, saya minta dulu siswa itu untuk menggambarkan map mengenai beberapa tempat gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat salah satu contoh yang udah saya pakai gitu ya. Nah, jadi dari kegiatan tersebut, walaupun kegiatannya seperti fun, menarik, tapi ada hal yang harus diingat bahwa jangan lupa untuk menyediakan waktu untuk evaluasi kegiatan gitu. Jadi biar jangan mengambang kegiatan yang kita lakukan di kelas gitu. Jadi siswa-siswa juga bisa belajar apa yang bagus, apa yang harus diimprove, atau apa yang harus mereka perbaiki ke depannya gitu ya. Nah, jadi dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa terkadang memotivasi siswa itu enggak cuman ini. Saya sangat senang sama salah satu quote yang beliau ambil dari ini ya, Davenport. Ini kata-katanya adalah intinya memotivasi siswa itu nggak cuman sekedar memberikan hukuman atau memberikan pujian gitu. Memang hukuman dan pujian tuh salah satu yang bisa kita pakai untuk memotivasi siswa. Tapi bukan cuman itu, tapi juga kita juga bisa, motivasi itu juga bisa berasal dari bagaimana cara kita menyampaikan pembelajarannya tersendiri gitu. Bahwa pembelajarannya ini apakah akan meningkatkan nilai mereka, meningkatkan keyakinan mereka, meningkatkan rasa percaya diri mereka. Jadi so it's rather than punishment or reinforcement ya. So saya rasa itu aja beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai webinar yang udah saya ikutin. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau mungkin ada materi yang kurang saya sampaikan. Semoga berkenan untuk terus bisa stay tune di channel saya, dan terima kasih buat Cambridge University yang udah memberikan kesempatan kepada kami para pengajar untuk bisa menambah ilmu kami dalam memberikan pembelajaran yang lebih bagus ke depannya, insya Allah ya. So that's it for now. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.